Apa mau lihat-lihat? Ini, Kenapa itu? ini tuh kan bukan bikin bakwan untuk buka puasa. Tapi ini wortelnya kayak hitam-hitam. Terus lembeknya juga sininya. Terus ini, jeleknya kok ini. Ini namanya kerusakan bahan pangan. Hah? Kerusakan bahan pangan? Apa itu? Mau kau tahu? Assalamualaikum teman-teman. Kami dari kelompok 1 mata kuliah ilmu bahan makanan akan menampilkan video presentasi mengenai materi kerusakan bahan pangan. Happy watching. Halo, saya Ida Hajriya Lilon dengan NIM 2403050121. Halo, saya Farida dengan NIM 240305501025. Halo, saya Husnul Khotimah dengan NIM 240305501037. Halo, saya Nur Sabilaris dengan NIM 240305501029. Halo, saya Aulia Ananda Nugraila dengan NIM 240305501038. Halo, saya Muhammad Rasli dengan NIM 240305501040. Halo, saya Anita Madani dengan NIM 240305501041. Halo, saya Nur Fadila dengan NIM 24030550152. Halo teman-teman, kalian bisa lihat gambar ini. Nah, kerusakan yang terlihat pada gambar jagung ini menunjukkan kerusakan bahan pangan akibat hama atau serangga. Hal ini ditandai dengan biji jagung yang hilang serta sisa-sisa serabut dan kulit jagung yang tampak terkoyak. Nah, kerusakan seperti ini umumnya terjadi selama proses pertumbuhan, panen, dan penyimpanan, dan seringkali disebabkan oleh ulat atau serangga. Nah, kerusakan seperti ini dapat mempengaruhi kualitas serta nilai jual produk hasil panen, dan pengendalian hama yang baik dan penyimpanan yang optimal sangat penting untuk mencegah kerusakan yang serupa pada jagung. Seperti yang kita lihat di belakang, kita dapat mencegahnya dengan cara yaitu satu, pengendalian hama di lahan. Gunakan tanaman yang tanama. Yang kedua, panen tepat waktu. Yang dimaksud panen tepat waktu yaitu sebelum panen sebelum hama menyerang. Yang ketiga, penyimpanan yang baik. Kita harus menyimpannya di tempat kering, bersih, dan bebas serangga. Yang keempat, kita harus memastikan bahan pangan kering untuk mencegah hama. Yang kelima, gunakan pestisida yang aman. Kita harus memilih pestisida alami, boleh juga bahan kimia, akan tetapi harus digunakan dengan dosis yang aman. Wortel dalam gambar menunjukkan beberapa jenis kerusakan, yaitu yang pertama perubahan warna hijau pada ujung. Biasanya disebabkan oleh paparan sinar matahari selama pertumbuhan yang memicu pembentukan klorofil. Yang kedua ada bercak gelap. Hal ini disebabkan oleh infeksi jamur atau bakteri akibat penyimpanan yang kurang baik atau kelembapan tinggi. Yang ketiga ada retakan atau kulit pecah. Ini disebabkan oleh fluktuasi kelembapan selama pertumbuhan atau penanganan yang kasar. Cara mencegah kerusakan pada wortel. Cara yang pertama itu adalah menyimpan wortel di tempat yang sejuk dan kering supaya tidak cepat membusuk. Terus cara yang kedua adalah saat panen dan pengemasan, pastikan wortel ditangani dengan hati-hati karena benturan bisa menyebabkan luka dan mempercepat kerusakan. Cara yang ketiga itu jaga kelembapan tanah tetap stabil selama pertumbuhan. Ini penting supaya wortel tumbuh sempurna dan tidak mudah retak dan busuk.
Sawi yang ada pada gambar di belakang tampaknya mengalami kerusakan fisik dan biologis. Kerusakan ini terlihat dengan daunnya yang berlubang. Lubang kecil-kecil yang kemungkinan disebabkan oleh serangga atau hama pemakan daun seperti ulat. Kedua, terdapat perubahan warna. Beberapa bagian daun terlihat menguning atau mengering yang bisa terjadi karena stres tanaman, kekurangan nutrisi atau serangan hama. Ketiga, kondisinya yang layu. Daunnya terlihat tidak segar dan kehilangan kelembapan yang mungkin disebabkan oleh penanganan pasca panen yang kurang optimal. Adapun pencegahan kerusakannya seperti lindungi dari hama dengan menggunakan perangkap alami atau pestisida yang aman untuk mengusir ulat dan serangga. Yang kedua, panen dengan hati-hati. Kita harus menghindari melukai daun saat panen. Ketiga, simpan dengan baik. Yang dimaksud simpan dengan baik itu yaitu kita harus menyimpannya di tempat yang dingin dan kering agar tetap segar. Baik, saya akan menjelaskan tentang kerusakan tomat. Tomat pada gambar menunjukkan tanda-tanda pembusukan yang ditandai oleh bagian hitam dan berjamur pada salah satu tomat di keranjang. Kerusakan ini disebabkan oleh yang pertama, lingkungannya terlalu lembab mempercepat pertumbuhan jamur. Yang kedua, tidak adanya ventilasi yang baik atau adanya penyimpanan bersama dengan bahan pangan yang rusak. Yang ketiga, luka pada kulit tomat bisa menjadi pintu masuk bagi mikroorganisme. Adapun cara pencegahannya yaitu yang pertama, simpan di tempat kering dan sejuk. Yang kedua, pisahkan tomat yang rusak dan yang segar. Dan yang terakhir, jangan menumpuk tomat terlalu banyak dalam satu wadah. Tempe pada gambar. Tempe pada gambar merupakan tanda-tanda kerusakan yang diakibatkan oleh mikroba. Hal ini terlihat dari yang pertama, perubahan warna atau bercaknya. Hal ini terjadi diakibatkan oleh pertumbuhan bakteri ataupun jamur yang tidak diinginkan. Kemungkinan fermentasinya yang berlangsung secara tidak baik ataupun lingkungannya yang terlalu lembab. Yang kedua yaitu teksturnya yang lembek. Hal ini terjadi akibat fermentasinya yang kurang sempurna akibat terkontaminasi oleh bakteri. Yang ketiga yaitu perubahan bau. Perubahan bau pada tempe itu juga merupakan tanda-tanda kerusakan. Adapun cara mencegah kerusakan tempe ada 3 cara. Yang pertama, gunakan kedelai yang bersih dan berkualitas. Yang kedua, jaga kebersihan alat dan bahan saat proses fermentasi. Yang ketiga, simpan tempe di tempat yang kering dan suhu yang sesuai. Nah teman-teman, rambutan di atas mengalami kerusakan biologis yaitu pembusukan. Ciri-cirinya yang pertama, adanya warna gelap pada kulit rambutan. Yang kedua, rambut rambutan coklat dan kering. Yang ketiga, tekstur rambutan menjadi lembek. Adapun penyebab-penyebab terjadinya itu yang pertama, rambutan disimpan pada suhu yang terlalu lembab maupun terlalu panas. Yang kedua, usia rambutan, bisa saja usianya sudah tua. Yang ketiga, tidak adanya sirkulasi udara yang baik ketika di tempat penyimpanan rambutan. Adapun pencegahannya yang pertama, simpanlah rambutan di suhu yang kering dan sejuk. Yang kedua, pastikan tempat kita menyimpan rambutan tersebut memiliki sirkulasi udara yang baik. Dan yang ketiga, pilah-pilah rambutan yang busuk dan rambutan yang segar, jangan dicampur. Nah, itulah presentasi dari teman-teman saya. Selanjutnya, saya akan menyampaikan kesimpulan dari materi-materi yang telah dijelaskan tersebut. Jadi, kerusakan bahan pangan seperti pada sayur dan buah bisa diakibatkan oleh beberapa hal, seperti adanya jamur, adanya hama, adanya penyimpanan yang kurang baik, seperti lingkungan yang panas ataupun lingkungan yang lembab. Jadi sebaiknya kita memilih bahan pangan yang baik, bersih, yang tampilannya bagus dan tidak memiliki aroma yang busuk, agar kita bisa mengolah bahan pangan tersebut menjadi makanan yang sehat untuk tubuh kita, agar tubuh kita bisa terhindar dari berbagai penyakit. Sekian dari kelompok kami. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.